Karena bangunan ini dulu adalah bangunan yang merupakan satu fondasi asal Surabaya sebelum kami dapat tahun 19 sekitar tahun 90. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan itu nggak datang. Jadi yang jelas kami diberikan izin. Setelah itu Pada 1 Oktober 2025, warga desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan melakukan pembongkaran terhadap sebuah bangunan makam yang didirikan di atas tanah pemakaman umum di Dusun Serambi. Aksi ini dipicu oleh dugaan bahwa pembangunan tersebut tidak memiliki izin dan dianggap tidak menghormati makam para sesepuh dan kiai yang telah lama dimakamkan di lokasi tersebut. Konteks peristiwa: bangunan makam yang dibongkar didirikan di atas tanah pemakaman umum yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah. Warga merasa bahwa pembangunan tersebut tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga tidak menghormati nilai-nilai spiritual dan sosial yang telah lama dijunjung tinggi. Mereka menilai bahwa makam tersebut merupakan tempat keramat yang harus dihormati, bukan untuk dibangun fasilitas pribadi tanpa izin. Aksi pembongkaran ini mendapat perhatian luas dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak mendukung tindakan warga sebagai bentuk pembelaan terhadap nilai-nilai agama dan sosial, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan yang berlebihan dan dapat menimbulkan konflik. Hukum agama. Dalam Islam terdapat larangan keras terhadap pembangunan di atas makam umum. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, janganlah seseorang duduk di atas kuburan, karena itu seperti duduk di atas api. HR Muslim. Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati makam sebagai tempat peristirahatan terakhir dan bukan untuk dibangun fasilitas pribadi. Fatwa dari Nahdlatul Ulama NU juga menegaskan bahwa membangun kijing, bangunan di atas makam di pemakaman umum, adalah haram. Hal ini dikarenakan dapat menghalangi penggunaan tanah makam oleh orang lain di masa depan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak bersama dalam Islam. Selain itu, dalam kitab Fath al-Mu'in disebutkan bahwa membangun kuburan di pemakaman umum adalah haram dan wajib untuk membongkar bangunan tersebut karena dapat berdampak pada monopoli tanah yang sebenarnya digunakan secara umum. Hukum negara dan aparat. Di Indonesia, pengelolaan pemakaman umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman Presiden Republik Indonesia. Meskipun peraturan ini lebih spesifik untuk makam presiden, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan makam umum secara umum. Selain itu, setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah atau perda yang mengatur tentang pemakaman umum. Misalnya, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman harus memperoleh izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam kasus pembongkaran makam di Winongan, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan menjaga ketertiban. Namun mereka juga harus sensitif terhadap nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Mediasi antara pihak yang terkait termasuk keluarga yang makamnya dibongkar, tokoh agama dan aparat diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Analisis sosial dan moral. Pembangunan makam ilegal di atas tanah pemakaman umum dapat menimbulkan dampak sosial dan moral yang signifikan. Selain melanggar aturan agama dan negara, tindakan tersebut juga dapat merusak nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa haknya terampas dapat merasa tidak dihargai dan terpinggirkan, yang dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat merusak citra agama dan institusi keagamaan yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial. Jika ulama atau tokoh agama terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka kepercayaan masyarakat terhadap mereka dapat tergoncang. Kesimpulan dan pesan. Pembongkaran makam di Winongan menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hukum agama, negara, dan nilai-nilai sosial. Masyarakat harus memahami bahwa tanah pemakaman umum adalah milik bersama yang harus dikelola dengan bijaksana dan adil. Pembangunan di atasnya harus dilakukan dengan izin dan pertimbangan yang matang, serta tidak merugikan pihak lain.
Aparat penegak hukum juga harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan menegakkan aturan, namun tetap menghormati nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Mediasi dan dialog antara pihak yang terkait sangat diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa menghormati makam dan tanah pemakaman adalah bagian dari penghormatan kita terhadap sesama manusia dan ajaran agama. Mari kita jaga bersama agar tanah pemakaman tetap menjadi tempat yang suci dan dihormati, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai tambahan, berikut adalah video yang menggambarkan momen warga Pasuruan membongkar bangunan makam yang diduga tidak berizin. Semua disadar. Jadi begini, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kades, kita semua ya yang sangat mencintai Aulia Serambi kepingin tahu bagaimana duduk persoalannya sehingga bangunan ini bisa terjadi. Apakah sudah memiliki izin? Apakah ini menjadi milik pribadi? Apa ini menjadi pemilik umum? Apa pemakaman umum? Apakah ini tanah negara? Kita sudah menyampaikan surat kepada kepala desa dan insya Allah kepala desa sudah mengetahui. Namun di muspika yang lain kami belum memberikan. Ya. Untuk itu insya Allah saya yakin Pak Kades memahami keinginan kami para santri dari Aulia Serambi ini. Kita santri Aulia Serambi bukan? Kita santri ya? Santri? Makanya itu kami menginginkan normalisasi di wilayah bumi pemakaman Aulia Serambi, Kiai Soleh, Kiai Musa, Bu Munawwaroh, dan banyak kiai-kiai termasuk Kiai Iksan yang tidak tahu judulnya, terutama di wilayah ini, di jalan paving yang jalan lewat ini banyak kuburan-kuburan yang ada di sini. Dan beliau ada yang pamandanya Kiai Jasim, ada yang bebeknya Kiai Jasim. Kiai Jasim Pondok Ikilah umpamanya semuanya bergerak, saya khawatir terjadi kerusuhan, kekacauan yang ada di Serambi. Bagaimanapun juga Serambi ini adalah kota lama. Masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Mbah Soleh Serambi di Serambi ini. Termasuk masjid tertua ini di Pasuruan, bukan di Winongan, di Pasuruan. Makanya unsur budaya Islam dan dari Islam yang ada di Pasuruan adalah berangkat dari Serambi. Untuk itu saya mohon pencerahan dari jawaban dari Pak Kades. Bapak Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu para ulama keluarga besar Pak Soleh ya. Jadi kami atas nama Kepala Desa Winongan Kidul, saya hanya menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, bangunan ini dulu adalah bangunan yang merupakan satu fondasi atas beberapa pihak untuk pendidikan tahun 90-an. Nah, kami itu tidak tahu, cuman pada posisi akhir-akhir kemarin juga tidak datang ke kami langsung ditambahi bangunan. Itu nggak datang. Jadi yang jelas kami tidak memberikan izin. Setelah itu, kedua kalinya perlu saya sampaikan, saya hanya memberikan izin secara tertulis. Itu adalah permohonan pada kami adalah untuk jalan ke Mbak untuk yang lewat ini. Setelah itu kami adalah sebagai kepala desa yang sangat salah, tidak membaca. Saya anggap sesuai dengan pengajuan apa yang diucapkan oleh Takmir. Jadi yang meminta itu Takmir untuk jalan itu. Karena itu menyangkut pada Takmir, saya anggap adalah jurusannya adalah jurusan ke Makom dan bukan jurusan ke sini, tapi jurusan yang ke sana. Saksinya juga banyak, yang antara lain mungkin kami siap untuk menjadikan saksi dan segala macam. Tahu-tahu yang isi saya tanda tangani itu karena khilaf, mohon maaf, karena khilaf, mohon maaf. Saya sendiri ini adalah tanah saya. Itu tanah saya pribadi. Ini rumah saya. Mbah saya di sini semuanya. Ini keluarga saya di dalam. Banyak yang keluarga dan keluarga saya itu mbah saya dan mbah saya ada di sebelah. Mohon maaf. Dan bangunan jalan ini saya anggap adalah bangunan yang kesana, bukan yang kesini malah. Cuma surat keterangan yang tanda tangan ini saya hilang. Mohon maaf, ini yang kami sekali. Mohon maaf. Kalau masalah jalan, kapanpun saya siap membongkar karena saya. Kalau masalah ini, ayo kapan kita konfirmasi beberapa orang, nggak usah banyak-banyak, beberapa orang saja. Itu kami datangkan pada yang bangun, ya apa dicari biar jelas.
Nah, kita datangkan semua, kita bersih bersama ya apa di tanah biar kita jelas. Sehingga permasalahan ini biar tuntas bersih. Dan kami semuanya ini, saya sebagai kepala desa, saya ucapkan terima kasih. Semua ini adalah hikmah bagi saya. Biar tahu apa? Biar tahu, biar tahu keluarga ini keluarganya. Masalah semuanya, saya pernah ngaji kepada Yai Jelan, yaitu saya dulu pernah di Bandaran. Jadi mbak saya itu ada di Bandaran. Gitu. Kami mohon maaf, kami tidak pernah diberitahu masalah ini. Kalau saya beritahu oleh Kajaka, kan ada kepala desa, warga NU Tulen, saya jaga kalau tahu. Cuma baru kemarin saya tahu permasalahan ini. Dan minta menangnya sendiri. Ayolah koordinasi dengan selesaikan, mau nggak mau kita tuntaskan bagaimana caranya. Harapan kami nggak usah banyak-banyak. Boleh bertanya Pak Kades. Sepanjang yang panjenengan tahu sebagai kepala desa, walaupun berapa periode jenengan kepala desa sekarang? 3 periode. 3 periode, berarti 3 periode nggak masuk akal kalau nggak bisa jawab. Iya. Ini pekuburan umum apa milik pribadi? Ini ya statusnya ini adalah di Kelawangan hanya bukan merupakan satu kuburan, bukan apa, Kelawangan ini kosong. Nanti bisa saya tunjukkan Kelawangannya dan luas masjid dan segala macam kosong. Tidak milik desa, tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh ya berarti Dan semua nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Lakukan. Jadi ini adalah tanah yang kosong, tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini. Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya kalau lama iya, tapi kalau sampai perbaruan ini, perbaruannya ini yang bahaya. Saya nggak tahu. Walaupun saya mohon maaf, saya kan setiap hari mohon maaf itu kan bapak saya kan di sini. Jadi saya setiap hari ke kuburan, tapi tidak melihat. Baru kemarin siapa itu Buso yang di sini hari Sabtu, waktu di jalan, loh Buso ke sini. Kok untuk umum karena yang mengajukan takmir kepada saya. Paham ya? Jadi peruntukannya dari izin tidak sesuai dengan prakteknya Pak Indi ya? Cuma izinnya berbunyi untuk makam ini. Kekhilafan saya untuk menerasakan. Oh iya. Saya katakan tadi kekhilafan saya untuk menerasakan. Kan masih bisa diperbaiki kekhilafan itu. Sip. Izin Pak Kades, itu damai orangnya apa bangunannya? Apa? Damai orangnya apa Makanya bangunannya? nanti adalah koordinasi dulu dengan damai dengan enak. Bangunan ini harus dibongkar ya. Siap. Pak Kades izin dulu. Ini kan sudah melanggar hukum. Bongkar dulu. Setelah itu baru ketemu pihak-pihak itu tersebut. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak itu. Ini bukan kemenangan kita, tapi yang jelas adalah kemenangan. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Ada 2 tahap. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Dulu. Begitu Pak Kades. Itu yang saya sampaikan. Yang menghindari Pak Indi, mohon izin dengan hormat Pak Indi dihadapkan biar tidak ada keribuan lagi. Nyon izin Pak Indi nggih. Nyon izin dihadapkan nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat. Ketahui Bapak kepala desa ini diturunkan. Diturunkan izin Pak Indi. Turunkan. Karena tidak berizin. Kurang murah pengampunan atas nama masyarakat yang terpenting PWI siap. Assalamualaikum warahmatullahi